welcome to my video. Hai, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemasangan IUD. Langsung saja ya, let's see the video. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Trisna, panggil saya Suster Nana saja. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Noknina. Ibu Noknina, baik. Senang dipanggil apa Bu? Bu Enok. Ibu Enok saja, baik. Ibu, mohon maaf Bu, sebelumnya Ibu datang ke klinik untuk melakukan apa Bu? Mau pemasangan IUD? IUD, oh iya baik Bu. Tapi sebelum Ibu melakukan pemasangan IUD, apa Ibu sudah tahu apa keunggulan dan kekurangannya dari pemasangan IUD tersebut? Belum tahu. Baiklah ya Bu, supaya Ibu lebih mengenal tentang IUD, saya menjelaskan terlebih dahulu apa saja kekurangan dan kelebihannya. Kita kekurangan dulu ya Bu. Iya. Untuk pemasangan IUD sendiri, kekurangannya itu saat menstruasi Ibu akan tidak teratur di awal pemasangannya. Hal ini disebabkan karena tubuh masih menyesuaikan diri dengan benda asing yang sekarang diletakkan di dalam tubuh Ibu. Nah, yang kedua, darah menstruasi lebih banyak dibandingkan biasanya. Timbul kram perut baik saat menstruasi atau tidak. Bisa menimbulkan flek di awal pemasangan, mual dan perut tidak nyaman, serta dapat menimbulkan risiko infeksi pada daerah kewanitaan dan risiko posisi IUD bergeser keluar rahim. Lalu timbul gejala PMS bila Ibu menggunakan IUD hormonal. Seperti itu Ibu, apa Ibu ada yang ditanyakan mengenai hal tersebut? Mengerti. Ya. Ya. Selanjutnya Bu, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari IUD tersebut ya Bu. Baik Ibu, untuk keunggulannya sendiri, yang kelebihan yang pertama yaitu dapat mencegah kehamilan dalam waktu jangka panjang, bahkan hingga 10 tahun. Akan tetapi bisa digunakan jangka 5 tahun apabila Ibu tidak mau digunakan 10 tahun seperti itu. Dengan begitu, Ibu tidak perlu pusing memikirkan jadwal rutin untuk mengulang KB karena Ibu hanya perlu melakukan kontrol setahun sekali. Mungkin Ibu pernah mengkonsumsi pil KB? Pernah. Ya, itu kan harus terjadwal ya Bu. Iya. Dan juga suntik juga harus terjadwal seperti 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali seperti itu. Akan tetapi IUD sendiri Ibu bisa melakukan kontrol setahun sekali seperti itu untuk mengecek kondisi IUD Ibu. Nah, yang kelebihan yang kedua sendiri, IUD mudah dilepas kapanpun ketika Ibu ingin hamil kembali. Jadi tidak ada jangka waktu untuk menunda kehamilan terlebih dahulu seperti itu Ibu. Apa Ibu sudah mengerti tentang keunggulan dan kekurangannya? Ya, mengerti. Baik. Begini Ibu, sebelum saya akan melakukan tindakan pada Ibu pemasangan IUD, Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja alat dan bahannya serta prosedur pemasangannya supaya Ibu tidak merasakan kaget saat saya melakukan tindakan. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik ya Bu, kita akan menjelaskannya. Nah Ibu, untuk alat-alatnya sendiri nanti ketika di ruangan akan ada lampu, spekulum 2 katup, apusan bakteriologis apabila diindikasikan, lidi kapas, larutan antiseptik, sarung tangan bersih, wadah sekali pakai untuk instrumen yang sudah dipakai dan sampah klinis. Lalu ada baki atau bengkok, steril atau wadah instrumen untuk pemasangannya. Lalu ada forceps steril 10 inci untuk memegang spons, sonde uterus lentur steril yang berskala cm, ada forceps jaringan 12 inci atau tenaklum 1 gigi dengan ujung tumpul yang steril, ada gunting yang cukup panjang sehingga dapat memotong benang. Nah mungkin itu Ibu untuk alat-alatnya. Dan untuk penentuan waktu pemasangannya, IUD sendiri dapat dipasang setiap saat selama siklus menstruasi, asalkan kehamilan sudah disingkirkan. Lalu IUD dapat dipasang segera setelah terminasi kehamilan secara penghisapan atau evakuasi aborsi spontan dan 6 minggu setelah persalinan per vagina atau melalui seksio sesar. Itu bisa langsung melakukan pemasangan. Dan untuk pemasangan IUD sendiri dalam 48 jam setelah melahirkan juga aman dan nyaman seperti itu Ibu.
Nah Ibu, tadi saya sudah menjelaskan sebagian. Apa Ibu sudah memahami tentang yang sudah saya jelaskan? Ya, paham. Baik Ibu, langsung saja kita ke teknik pemasangannya. Karena metode pemasangan berbeda untuk masing-masing alat, maka pemasangan paling aman apabila kita mengikuti petunjuk atau prosedur yang aman seperti itu Bu. Nah Ibu, untuk teknik pemasangannya sendiri nanti sepanjang prosedur harus diterapkan teknik jangan menyentuh atau no touch teknik. Bagian dari sonde dan alat pemasangan yang sudah terisi yang masuk ke dalam uterus jangan disentuh, bahkan dengan tangan yang sudah bersarung kapanpun. Dengan demikian pemakaian sarung tangan yang bersih sudah memadai seperti itu ya Bu. Jadi ini sudah dipastikan bahwa ini akan steril ya Bu. Nah seperti itu. Setelah pemeriksaan panggul bimanual, serviks dipajankan dengan spekulum. Sementara wanita atau ibu sendiri berbaring dalam posisi litotomi modifikasi atau posisi lateral ya Bu, seperti yang akan melahirkan seperti itu Bu. Lalu serviks ibu atau vagina ibu akan dibersihkan dengan antiseptik dan dipegang dengan forceps atraumatik 12 inci untuk dilakukan peregangan seperti itu Ibu. Tarikan ringan untuk meluruskan kanalis. Uterocervicalis membantu pemasangan IUD di fundus ya Bu. Sonde uterus dimasukkan dengan hati-hati untuk menentukan kedalaman dan arah rongga uterus serta arah dan kepatenan kanalis cervicalis. Apabila dijumpai spasme atau stenosis cervix, maka mungkin perlu dipertimbangkan pemberian anestetik lokal dan dilatasi os cervix seperti itu Bu. Untuk IUD dimasukkan ke dalam alat pemasangan sehingga IUD akan berletak rata dalam bidang transversal rongga uterus saat dilepaskan. IUD jangan berada di dalam alat pemasangan lebih dari beberapa menit karena karena alat ini akan kehilangan klasisitasnya dan bentuknya akan berubah ya Bu. Untuk tabung alat pemasangan secara hati-hati akan dimasukkan melalui kanalis cervicalis. IUD dilepaskan sesuai instruksi spesifikasi atau spesifik untuk masing-masing alat. Kemudian alat pemasangan dikeluarkan ya Bu. Lalu setelah pemasangan dianjurkan untuk melakukan metode kanalis ulang untuk menyingkirkan kemungkinan IUD terletak rendah atau IUD harus diletakkan di fundus agar insidensi eksplorasi dan kehamilan rendah. Dan yang terakhir, benang IUD harus dipotong dengan gunting panjang sampai sekitar 3 cm dan eksternus ya Bu, seperti itu. Nah Bu, tadi sudah saya menjelaskan mengenai kekurangan, kelebihan, prosedurnya, terus waktu pemasangannya. Nah Ibu, mungkin saya akan bertanya kembali ya Bu, apa Ibu bersedia melakukan pemasangan IUD? Bersedia sus. Baik Bu. Nah saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ibu mohon tunggu sebentar ya Bu, nanti saya panggil kembali. Iya sus. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks for watching. Ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.